Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Dinda? Sehat, alhamdulillah. Bapak Andang juga. Amin. Baik Pak Andang, ini pembuatan film dokumenter Furniture Jepara. Nampaknya tentang furniture, kalau kita berbicara tentang pengusaha furniture Jepara ini nampaknya lagi sedang dalam dilema, lesu begitu ya Pak, karena ada sesuatu hal yaitu konflik negara adik kuasa. Di sini sangat berpengaruh yang kita rasakan. Pak Andang selaku DPR di Jawa Tengah, anggota DPR di Jawa Tengah, dan juga di sini adalah pengusaha yang sangat terkenal juga, ketua Kadin juga yang luar biasa. Seperti apa menurut Pak Andang? Ya, kondisi saat sekarang ini memang kita tahu bahwa ini krisis ini yang mungkin sekarang ini sebagai dampak utama dari adanya pandemi COVID-19 ini baru dirasakan. Oh gitu. Kan? Namun ini secara general sebetulnya kan bukan hanya di industri furniture, di seluruh sektor yang ada di dunia itu semuanya kena dampak. Kena dampak. Nah, ketika kita bicara furniture itu furniture ini kan memang merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan Kabupaten Jepara. Iya. Nah, namun kita juga akan bicara bahwa satu pemerintah Kabupaten Jepara ini satu tidak bisa juga dilepaskan dari seluruh rangkaian kegiatan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Jepara. Furniture menjadi penting karena furniture ini merupakan industri unggulan di Kabupaten Jepara. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian khusus. Iya. Karena kita tahu bahwa lebih dari 50% orang Jepara ini bekerja di sektor industri furniture dan turunannya, ya kan, ukir, kerajinan yang berbasis kayu dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Jepara pada saat memang tugas-tugas yang lainnya, jadi kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pengentasan kemiskinan, kemudian bagaimana menekan angka pengangguran sebagai dampak COVID-19 dan seterusnya. Di samping juga memang harus infrastruktur, kemudian pendidikan dan seterusnya. Ini kita tahu selama COVID-19 pendidikan dari daring menjadi luring ini juga permasalahan tersendiri, padahal itu juga merupakan permasalahan kecil. Nah, ini perlu diskusi yang besar, sinergi dan juga kolaborasi, semuanya harus terlibat di situ. Semua harus terlibat ya Pak ya. Berarti perlu digarisbawahi di sini sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan juga para pemangku kebijakan, pengusaha furniture sendiri di Kabupaten Jepara kompak guyup untuk mencari solusi bersama. Semuanya harus sama, harus bekerja pada satu titik yang sama, kan? Harus juga betul-betul dikendalikan. Kemudian semua permasalahan belanja masalahnya ini juga mesti harus terintegrasi. Kita sudah sama-sama tahu, menyatukan kepala bahwa memang permasalahannya adalah itu. Kemudian apa yang mesti harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu semuanya harus bareng. Gitu. Tapi awal kan semuanya mesti harus sadar bahwa memang ini loh permasalahan. Ketika itu tidak ketemu, maka penyelesaiannya juga akan masing-masing. Iya. Batu loncatan apa kira-kira yang harus dilakukan? Nah, satu memang betul-betul harus kolaborasi. Oh. Kemudian harus, kalau bicara saya sih semuanya harus tegak lurus. Harus ada yang memimpin satu organisasi. Jepara ini kan satu organisasi besar. Ini harus pemimpin saat sekarang ini, berarti pemimpin yang dianggap menjadi pemimpin dan di Kabupaten Jepara ini betul-betul harus betul-betul menguasai masalah, kemudian bisa memetakan masalah, mencari masukan untuk membuat solusi dan memimpin semua stakeholder yang ada di Jepara ini untuk mencari solusi dan keluar dari permasalahan yang ada. Iya.
dipecahkan bersama. Dipecahkan bersama semuanya. Iya, Pak. Ada mungkin memang semuanya harus berkorban ketika kita harus industri furniture di Jepara ini harus dinomorsatukan karena ini istilahnya hajat hidup orang banyaknya di Jepara ini. Betul. Yang utama adalah itu, ya kan? Terus kemudian apa lagi kalau kita bicara di furniture? Pangan jelas, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa Jepara ini terkenal dengan industri wisatanya. Nah, ketika kita menyelesaikan permasalahan di industri pariwisata, ini kan mesti harus bisa dikolaborasikan. Permasalahan industri mebel dikolaborasikan dengan permasalahan wisata, dikolaborasikan dengan bicara mengenai dampak tenaga kerja, Iya. ya kan, dan Iya, seterusnya. iya, Ini kan betul. masalahnya mesti harus betul. betul-betul dipetakan. Seperti malam hari ini ya Pak, ini Ya. sangat tepat banget. Tetapi di malam hari ini kayaknya belum komplit begitu ya yang Ya. hadir. Apakah nanti perlu diadakan seperti ini kembali secara meluas dan secara merata gitu Pak? Ya, ini kan hari ini kita Diskusi bicara bersama. mengenai teman-teman industri furniture, ya kan? Cuman kita bicara mengenai industri mebel, itu kan juga masalahnya bukan hanya sekarang ini yang ada di sini. Ini juga belum semua pelaku, Belum semua, iya. ya kan? Belum semua pelaku. Berarti Yang satu hadir. persatu ya Pak, Iya. satu persatu harus mewakili untuk hadir bersama. Iya, karena juga harus ada satu pemikiran yang sama. Bagaimana yang namanya semua pihak dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini harus dikolaborasikan. Oke. Satu hal yang saya juga merasakan bahwa kadang-kadang kita merasa mengapa harus dikotak-kotakan adalah ketika di dalam diskusi ada yang namanya diskusi antara pemerintah daerah dengan industri besar. Ini kan mestinya satu berkait. Ya kita pertemukan antara industri besar, industri menengah, industri kecil, UMKM, dan juga mungkin dari perwakilan masyarakat yang terdampak. Ini harus ketemu, Harus ketemu ya. ya kan? Iya. Industri besar membutuhkan pemasok dari industri yang mungkin skalanya itu di kelas menengah. Industri yang di kelas menengah mungkin membutuhkan mereka-mereka yang ada di UMKM. Kemudian kita bicara tenaga kerja, ini juga harus paham, ya kan? Harus ada satu solusi bagaimana tenaga kerja ini dipetakan, ya kan? Misalkan hari ini ada bicara bahwa industri furniture pada bagian-bagian tertentu tidak membutuhkan skill yang tinggi sehingga bisa lulusan SMP bahkan lulusan SD itu bisa diakomodir, ya kan? Nah sekarang kemudian bicara di industri yang kelas menengah ke atas, ketika kemudian kebutuhan tenaga kerja itu mendesak, ya kan? Tapi mereka pengen juga efisien di dalam biayanya, mereka sama. Yang tadinya mungkin mematok tingkat pendidikan harus lulusan setingkat SMA, ya kan? Hari ini mereka menurunkan standar. SMP tidak apa-apa, asal mau dibayar dengan standar lebih rendah karena mereka pengen efisien di biaya. Betul. Nah, ini kan kemudian saling mematikan. Nah, ini juga harus mesti dicari solusinya. Oke, Ini Pak. bagaimana kan? Ya ini adalah semacam kolaborasi antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain, juga ketua Kadin, Himki, dan juga di sini ada asosiasi-asosiasi yang lain bersatu, juga dari stakeholder pemerintah juga, para DPR juga. Apa sih Pak sebetulnya harapan dari Bapak Andang selaku Ketua Kadin dan juga anggota DPRD Jawa Iya. Tengah? Harapannya prinsip terutama di Jepara ini semuanya harus pada frekuensi yang sama, harus sadar bahwa permasalahan-permasalahan itu bertingkat banyak,
mereka harus pada frekuensi yang sama, pada satu kesadaran yang sama. Masalah utama yang harus diselesaikan itu apa? Ini juga nanti akan jadi masalah ketika kemudian prioritas ini tidak satu pemikiran juga. Ketika kita bicara, yang harus diselesaikan dulu apa toh? Permasalahan SDM. Yang kedua mungkin masalah pengangguran. Yang ketiga pengentasan kemiskinan. Yang keempat mengenai infrastruktur. Iya. Ya kan? Iya. Hari ini ketika masing-masing punya prioritas sendiri, anggaran ini kan terbatas. Ya kan? Ada satu orang, saya nggak peduli yang lainnya. Yang penting infrastruktur saya bagus, maka yang diutamakan adalah bangun-bangun tembok, bangun jalan. Oh, iya. Ya kan? Ketika industri besar ini teriak-teriak, investasinya ini di Jepara harus segera mungkin, karena memang kita dituntut untuk investasinya masuk karena harus pengentasan pengangguran, maka investasi digeber, ya kan? Semua boleh, padahal industri furniture, kembali lagi tadi sebagai industri furniture, mereka juga saat sekarang ini krisis tenaga kerja. Iya. Nah, mana dulu ini yang mau dipakai? Iya, Pak. Saran saya, Hah? ini betul-betul simultan harus ini duduk bareng. Kadang-kadang kita duduk, kita ini ada beberapa sisi. Kiri eksekutif, kanan legislatif, masyarakat dan pelaku usaha, praktisi ada di tengah. Hah? Ya kan? Ketika kita bicaranya sendiri-sendiri ya Nggak harus. Sebagai Ketua Kadin di Kabupaten Jepara, Pak, bagaimana sih Pak solusi sebaiknya untuk melakukan pemetaan supaya tidak terjadi pergeseran atau satu lebih besar, satu lebih kecil dan tidak merata begitu, Pak? Seperti apa? Ya, ini yang mesti juga harus menjadi satu pemikiran di pemerintah. Tidak bisa suatu permasalahan dibicarakan parsial, di mana kemudian titik utamanya ada di pemerintah, sementara pelaku-pelaku usaha ini tidak disinergikan, tidak disinkronkan pada satu frekuensi yang sama. Jadi industri besar punya permasalahan sendiri, industri menengah punya permasalahan sendiri, industri kecil punya permasalahan sendiri. Kalau permasalahan ini kemudian diselesaikan secara parsial, ya kan, akan berdampak kepada yang lainnya. Salah satunya bicara tenaga kerja itu tadi. Saat sekarang ini kan, misalkan industri yang menengah kecil itu sudah mengalah. Oke, kami mengakomodir karena pendidikan 9 tahun di Jepara ini juga masih belum berhasil. Artinya masih banyak lulusan SD, SMP itu yang mesti harus bekerja. Iya. Ya kan? Nah, ketika kemudian kita bicara bagaimana tenaga kerja ini bisa disinergikan masing-masing pada posisi yang sama, bisa berbagi ini dan saling menguatkan, ya kan? Oh, ini industri besar. Beberapa bagian mungkin bisa menjadi pemasok dari industri besar ini dilakukan oleh industri yang kelas menengah, ya kan? Kemudian dari industri kelas menengah dipasok oleh industri tingkat bawah. Namun ketika kita bicara industri kelas bawah ini membutuhkan tenaga kerja yang lulusan SD atau SMP cukup, ya kan? Yang di menengah mungkin di SMA, di industri besar mungkin di sekolah menengah atas dan juga mungkin di perguruan tinggi, ya kan? Tapi kalau ketika kemudian bertahan masing-masing tanpa memikirkan yang lainnya, ya kan? Maka mereka akan saling, yang tadinya itu mestinya berkolaborasi, yang terjadi kemudian saling mematikan, ya kan? Karena untuk bertahan hidup itu maka masing-masing ya akan menjadi predator bagi industri yang lain. Jadi ketika kemudian mereka menganggap bahwa permasalahan ini harus sama saya dulu, jangan sama mereka, ya kan? Bagaimana saya bisa selesaikan dulu tanpa mereka, kan gitu.
Nah, kalau masih punya perasaan seperti ini, permasalahan tidak akan selesai. Ya kan? Karena permasalahan ini menuntut seperti tadi kerjasama. Ya kan? Triple helix, pentahelix, bahkan jadi semua stakeholdernya ini harus menyatu. Belum lagi nanti kita bicara mengenai setiap tahun ada tuntutan kenaikan upah. Ya kan? Ini kita bicara dengan dimensi yang lainnya lagi. Nah, hal yang seperti ini memang betul-betul permasalahan kita ini kan dari A sampai Z hari ini. Ketika kita baru A sampai D, masalah baru muncul. Ya kan? Sehingga masalah baru ini berdampak pada A sampai D yang mestinya bisa kita selesaikan. Itu harus kembali bermasalah, sehingga kita harus mengulang lagi. Bagaimana kita mau sampai Z kalau dari A sampai D yang belum sebetulnya harus kita selesaikan ini ketambahan lagi, ya kan gitu. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan harus duduk bareng untuk mencari solusi bersama. Kira-kira yang diharapkan dari yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang diharapkan dari Pak Andang seperti apa, Pak? Ya, dari pemerintah ini harus punya database dari permasalahan, dan tidak database ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawab pribadi ya, dari pribadi masing-masing pemerintah. Kenapa saya bicara pribadi masing-masing pemerintah? Itu selalu ada begini. Ketika mereka yang ada di pemerintahan itu berganti, programnya berganti. Kadang-kadang ada satu fobia di mana saya tidak mau melanjutkan itu. Saya pengen sesuatu yang baru. Yang begini. Yang menjadikan itu prestasi adalah prestasi saya. Nah, ini kalau kita seperti ini terus, bahwa kita ada otonomi daerah. Ini juga permasalahan sendiri. Ya kan? Program 5 tahunan kita ini, ya kan? Ini akan selalu berbeda. Sebetulnya kan harus ada program jangka panjang ini 25 tahun. Ketika satu pemerintahan 5 tahun, maka ini harus diselesaikan. 5 tahun berikutnya tidak boleh keluar dari 25 tahun ini. Nah, sekarang ini kan enggak. Visi misi saya 5 tahun. Kalau ini ada perubahan pemerintah, maka di sini mulainya dari nol lagi. Kadang-kadang dari mulai nol lagi ini tidak menganggap bahwa yang kemarin ini belum selesai. Gitu. Sebetulnya masih punya PR banyak. Iya, ini PR-nya banyak. Iya, tetapi ditutup dan mulai dari nol. Nah, mulai itu dari nol. Jadi ketika masalah lagi. Penyakit itu kalau Anda punya penyakit jantung, darah tinggi, komplikasi gitu ya. Kan, komplikasi ada 5 penyakit, ya kan? Belum pulih. Ketika 1, 2, 3 penyakitnya ini sudah mulai tahap penyembuhan, menginjak penyakit 4 dan kelima, dokternya ganti. Ya kan? Dokter ganti itu kalau dokter yang ini sudah paham, kalau dokternya tidak ganti, mereka akan tahu yang ini kemarin saya obati itu supaya juga berpengaruh untuk penyembuhan di sini. Iya. Ya kan gitu. Yang 2 ini yang belum. Maka ketika kemudian kalau dokternya berlanjut, mereka paham seperti ini, riwayat sejarah ini paham, mereka akan melanjutkan ini meskipun mungkin ada pergantian personal, ini mereka akan melihat ini sejarah. Kalau tidak, maka mereka akan gini, mulai nol lagi. Dianggap ini orang baru, pasien baru. Sehingga dia diobati, dibuka lagi ternyata penyakitnya 5 semuanya masih ada. Mulai lagi di sini. Gitu ya, Pak. Yang di sini nggak selesai-selesai. Ternyata dengan obat yang baru, di sini malah lebih parah lagi. Bagaimana mau menginjak yang 4 dan 5? Iya, Pak. Nah, ini harus menjadi pemikiran. Iya. Rumit banget ya. Baik, Pak. Untuk Pak Andang sendiri, harapannya untuk Jepara dan juga untuk pengusaha Jepara, untuk furniture Jepara juga, bagaimana, Pak? Untuk pengusaha furniture Jepara, kita sudah tahu permasalahannya apa. Fokuslah pada permasalahan. Ya kan? Kemudian petakan apa yang mesti harus dilakukan dan mencari solusi bersama-sama. Oke. Yang harus dilakukan, kepentingan kelompok harus dibuang jauh. Kepentingan kelompok harus dibuang jauh.
selesaikan permasalahan ini secara simultan bersama-sama. Luar biasa. Eksekutif, legislatif, masyarakat pelaku, semua industri dan juga stakeholder pendukung, dan mereka pun dalam sebuah pertandingan penonton juga penting. Maka mereka yang melihat juga jangan menjadi perusak yang membuat permainan ini menjadi tidak berkembang. Yang mereka harus lakukan adalah memberi support. Ya kan gitu. Iya. Ya kan? Sebuah tim tidak akan berkembang ketika mereka menang. Supporter ini menyanjung, ketika mereka kalah, pemainnya ini dihujat kan akhirnya tidak ada fungsinya. Mereka bukan sebagai supporting, tapi kadang mereka menjadi penghangus. Ya, betul. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak, ini Ya. keren banget dan semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi solusi bersama dan kita pecahkan bersama-sama untuk Jepara bangkit, Jepara lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.